Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Raudah, Muhammad Maulidan, dan Ulfah Kamalia. Di sini kami akan membahas tentang konsep peran atau gadai. Baiklah, langsung saja materi yang pertama akan dibacakan oleh saudara Maulidan. Saya persilahkan. Kita masuk ke materi yang pertama, ada A, pengertian ra atau gadai. Pengertian ra atau gadai berasal dari bahasa Arab, yaitu ar-rahnu, yang berarti as-subut ad-dawam, yaitu tetap dan terus-menerus. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 38. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Setiap orang yang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Quran surah Al-Mudaththir ayat 38. Sedangkan menurut istilah syara, gadai atau rans adalah akad hutang piutang dengan menjadikan suatu harta sebagai jaminan hutang tersebut. Dalam pengertian sempit, gadai juga bisa berarti harta yang telah menjadi jaminan atas hutang tersebut. B. Dasar hukum ran. Landasan hukum yang membolehkan adanya praktek gadai adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 283. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbuda fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'adzil ladzi tumina amanata wal yattaqillaha rabbah wala ta'tumus syahada wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuhu wallahu bima ta'maluna alim. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Baqarah ayat 283. Gadai adalah sebuah akad yang dibolehkan dalam Islam. Adapun hukumnya adalah jaiz atau boleh dan bukan sesuatu yang wajib. Baiklah, selanjutnya C. Rukun dan syarat rah. Rukun rah yang pertama, orang yang berakad, yaitu rahin dan murtahin. Yang kedua, ma'qud alaih, yaitu harta yang menjadi barang jaminan atau marhun. Yang ketiga, syigat, yaitu lafaz yang terdiri atas ijab dan qabul. Selanjutnya, syarat rah. Yang pertama, paham terhadap akad yang dilaksanakan atau balik, berakal dan tidak gila. Yang kedua, ada barang jaminan atau bukti kepemilikan. Yang ketiga, ijab dan qabul. Yang terakhir, marhun bih yang bisa dibayar kembali dan mutlak milik murtahin. Selanjutnya D. Hukum pengambilan manfaat barang rah. Yang pertama, harta gadai yang dapat bertambah karena suatu sebab seperti hewan peliharaan yang bertelur atau melahirkan anaknya, pohon yang berbuah ataupun hasil dari sewa rumah dari gadai, maka para ulama menyatakan tetap menjadi milik rahin. Yang kedua, jika orang yang berpiutang mengambil manfaat dari hutangnya, maka hal itu termasuk riba.
Yang ketiga, pada barang-barang semisal hewan peliharaan murtahin boleh menungganginya dan memerah susunya jika ia memberi makan hewan tersebut. Yang terakhir, sedangkan jika barang gadai berupa emas, perhiasan, ataupun barang-barang yang bisa rusak, maka hendaknya murtahin tidak menggunakannya kecuali dengan izin rahin. Baik, yang selanjutnya resiko kerusakan marhun. Peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko didefinisikan sebagai munculnya kejadian yang dapat menciptakan potensi kerugian atau hal yang tidak diinginkan. Risk event secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penyebab terjadinya suatu risiko. Bila marhun hilang di bawah penguasaan murtahin, maka murtahin tidak wajib menggantinya kecuali rusak atau hilang dalam pengawasannya. Murtahin harus menanggung risiko kerusakan atau kehilangan marhun yang dipegangnya, baik marhun hilang karena disia-siakan maupun dengan sendirinya. Murtahin diwajibkan memelihara marhun sebagai mana layaknya. Bila tidak, ketika ada cacat atau kerusakan barang bahkan hilang, maka menjadi tanggung jawab murtahin. Yang terakhir, penyelesaian ran. Ran diserahkan kepada pemiliknya, hutang dibayarkan semuanya, penjualan ran secara paksa oleh hakim, pembebasan hutang oleh murtahin, pembatalan hutang dari pihak murtahin, rahin meninggal dunia, ran rusak atau sirna, pemindahan ran kepada pihak lain baik berupa hadiah, hibah, atau sedekah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih bagi yang telah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua.